Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika kelas 7. Untuk video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah pembahasan soal PTS yang sudah kalian kerjakan. Jadi hari ini video ini kita akan mengupas tentang soal-soal PTS tersebut. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Oke. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan untuk mengembangkan kembali kemampuan dan pemahaman mengenai perbandingan. Jadi dalam soal PTS ada dua materi, yaitu perbandingan dan aritmatika sosial. Untuk video yang pertama ini yang akan kita bahas yaitu mengingat kembali tentang materi perbandingan. Oke, sudah siap anak-anak? Let's go. Oke, soal yang pertama kemarin adalah dalam sebuah acara pesta ulang tahun terdapat 24 balon, 15 topi ulang tahun dan 6 buah kado. Maka perbandingan ketiga benda itu adalah, berarti perbandingannya adalah 24 dibanding 15 dibanding 6. Dari sini kita cari FPB-nya, atau kalau tidak mencari FPB berarti angka berapa yang bisa dibagi oleh ketiga angka ini. Jadi misalnya 6, 24 bisa dibagi 6, tapi 15 tidak bisa dibagi 6. Maka yang bisa dibagi adalah angka 3 ini. Berarti ketika kita sudah menemukan FPB-nya 3 atau sama-sama dibagi 3, maka perbandingannya bisa disederhanakan menjadi 8 dibanding 5 dibanding 2. Sangat mudah kan? Oke. Untuk soal yang nomor 2, yaitu perbandingan uang Al dan Andin adalah 3 dibanding 5. Jumlah uang mereka adalah 600.000. Maka selisih uang mereka adalah, karena jumlah uang mereka, jadi di sini ada keterangan jumlah uang mereka. Maka perbandingan 3 dibanding 5 kita jumlahkan menjadi 8. Baru kita bisa mencari untuk uang Al. Uang Al berarti kan 3 dibanding 5. Berarti 3 per 8. Karena apa? Jumlah uang mereka berarti 3 per 8 dikali 600.000. Kita bagi 600.000 dibagi 8. Berarti 75.000 dikali 3. Maka uang Al adalah 225.000. Kemudian karena kita ditanyakan adalah selisih uang mereka, maka kita harus mencari uang Andin berapa. Oke, berarti 5 dibanding 8 dikali 600.000. Kita bagi 600.000 dibagi 8 berarti 75.000 dikali 5. Maka uang Andin adalah 375. Maka selisih uang mereka adalah berapa? 375 dikurangi 225. Selisihnya adalah 150.000. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, untuk nomor 3, jumlah siswa kelas 7 adalah 40 orang. Sedangkan selisih jumlah siswa laki-laki dan perempuan adalah 10 orang. Maka perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah, karena yang diketahui ada dua keterangan, yaitu yang pertama adalah jumlah siswa. Jumlah siswa laki-laki dan perempuan adalah 40. Kemudian keterangan lagi yang diketahui adalah selisih jumlah. Berarti selisih berarti kan laki-laki dikurangi perempuan itu adalah 10. Supaya nanti kita bisa mensubstitusikan ke sini, maka L sama dengan P
ditambah 10. Oke, karena awalnya pengurangan pindah ruas maka menjadi penjumlahan. Dari dua keterangan ini maka kita bisa langsung memasukkan L dan P sama dengan 40. Karena L adalah, karena L ini adalah P ditambah 10, kita masukkan L adalah P ditambah 10 ditambah P sama dengan 40. Maka di sini P ditambah P adalah 2P ditambah 10 sama dengan 40. Sehingga 2P sama dengan awalnya penjumlahan pindah ruas berarti menjadi pengurangan 40 dikurangi 10. Nah, 2P sama dengan 30. P berarti 30 dibagi 2 berarti perempuannya saja jumlahnya adalah 15. Lalu bagaimana untuk perempuannya? Berarti dari keterangan ini kan sudah diketahui P-nya. Maka L ditambah P sama dengan 40. Nah, tinggal kita masukkan P-nya diketahui 15, berarti L ditambah 15 sama dengan 40. L sama dengan 40 dikurangi 15. Berarti L adalah 25. Jadi ketika L dan P ini dijumlahkan 25 ditambah 15 maka hasilnya 40. Selisih L dan P adalah 10, maka ini sudah benar. Oke. Maka perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah 25 dibanding 15. Bisa kita sederhanakan lagi yaitu 5 dibanding 3. Maka jawabannya adalah yang A, seperti itu. Oke. Untuk soal yang keempat, suatu gambar rencana dibuat dengan skala 1 dibanding 500. Jika jarak pada gambar adalah 8 cm, maka jarak sebenarnya adalah, ini adalah perbandingan senilai pada model. Berarti ingat segitiga. Ketika yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya, maka JS yang harus kita tutup. Berarti rumusnya adalah JS sama dengan JP dibagi S. JP diketahui 8 cm. Skalanya 1 dibanding 500. Atau bisa dituliskan 8 dibagi 1/500 untuk lebih memudahkannya. Sehingga JS sama dengan 8 dikali 500 dibagi 1. Kenapa? Karena awalnya pembagian kita kan susah untuk menghitung ini. Maka yang pecahan kita balik supaya bisa menjadi perkalian. Maka di sini 8 dikali 500 adalah 4000 dibagi 1. Maka jarak sebenarnya adalah 4000. Oke, karena 4000 cm sedangkan jarak sebenarnya itu satuannya adalah meter yang diminta, maka menjadi 40 meter. Karena 4000 cm ke meter berarti hilang 2 nol, berarti menjadi 40 meter. Oke, untuk soal yang nomor 5. Pada sebuah denah tertulis tinggi menara adalah 10 cm, sedangkan tinggi menara yang sebenarnya adalah 80 meter. Maka skala denah tersebut, kembali lagi segitiga. Karena yang ditanyakan adalah skala, maka yang kita tutup adalah S-nya, sehingga S sama dengan JP per JS. Nah, ini karena skala itu satuannya cm, maka JS-nya yang awalnya satuannya meter kita jadikan cm untuk lebih mudah selanjutnya. Berarti kita tambah nolnya 2 menjadi JS-nya adalah 8000 cm. Maka kita masukkan ke rumus. JP-nya adalah 10 cm dibagi 8000 cm. Berarti kita bagi sama-sama dibagi 10, berarti 10 dibagi 10 adalah 1, 8000 dibagi 10 adalah 800. Maka skala denah tersebut adalah 1 dibanding 800. Berarti jawabannya C, seperti itu. Sangat mudah ya nak, matematika asik dan menyenangkan. Oke, untuk soal yang selanjutnya yaitu nomor 6.
Pernyataan tentang perbandingan berikut ini yang merupakan perbandingan senilai adalah, nah kita lihat dulu yang A adalah waktu dengan kecepatan kendaraan yang jaraknya tetap. Nah, ketika kalian dari rumah menuju ke sekolah, nah kan seperti itu. Setiap hari dilakukan, jadi hari ini dari rumah ke sekolah dengan kecepatan 40 km. Berarti saya bisa mencapai waktu 30 menit. Tapi kalau kecepatan saya ditambah, maka saya pun akan lebih cepat untuk sampai sekolah. Berarti ini bukan perbandingan senilai. Kenapa? Karena berbalik nilai. Semakin waktunya semakin sedikit, maka kecepatan akan bertambah. Nah, berarti kan itu perbandingan berbalik nilai. Kemudian di sini adalah banyaknya pemenang kuis dengan banyak hadiah yang dibagikan. Nah, kalau pemenang itu biasanya yang juara 1 itu hadiahnya lebih besar daripada yang juara 3. Nah, berarti kan ini berbalik nilai. Oke. Kemudian yang ketiga, banyak pekerja dengan waktu yang dibutuhkan. Nah, semakin banyak pekerja, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Berarti ini juga termasuk perbandingan berbalik nilai. Yang D adalah jarak tempuh dengan kecepatan kendaraan. Nah, ini berarti yang dimaksud dengan perbandingan senilai adalah yang D, jarak tempuh dengan kecepatan kendaraan, seperti itu. Oke, untuk soal yang nomor 7. Oke, nomor 7 di sini grafik yang menunjukkan perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan senilai selalu dari kiri ke kanan tetapi naik. Nah, itu adalah perbandingan senilai. Maka dari sini yang bisa dinamakan perbandingan senilai adalah yang A, seperti itu. Oke, kalau berbalik nilai itu kan berarti yang berbentuk kurva. Nah, itulah yang berbalik nilai. Bisa dipahami ya, Nak? Oke, untuk nomor 8. Sebuah mesin penggiling padi digunakan mulai pukul 6 pagi sampai pukul 9, dapat menggiling sebanyak 12 kuintal padi. Setelah istirahat 1 jam, pekerjaan itu dilanjutkan kembali sampai pukul 18.00. Maka hasil gilingan padi seluruhnya adalah, oke, kita cari dulu. Pukul 6 sampai 9 itu adalah 3 jam. Kemudian karena berhenti atau istirahat selama 1 jam, maka dimulai lagi pukul 10. Oke, sampai 18.00 ini adalah 8 jam. Nah, dari sini berarti apa? Kita bisa 3/8. Kenapa? Karena jam yang pertama adalah jam 6 sampai jam 9, itu adalah 3 jam. Itu menghasilkan 12 kuintal. Nah, lalu dari jam 10 sampai jam 18.00 itu kan 8 jam, maka menghasilkan berapa kuintal? Nah, berarti dari sini ini kan perbandingan senilai, maka tinggal kita kalikan silang. Berarti 3 dikali X sama dengan 3X sama dengan 8 dikali 12. Berarti X sama dengan 8 kali 12 96 dibagi 3, maka X adalah 32. Jadi ketika menggiling 3 jam itu menghasilkan 12 kuintal. Kalau menggiling selama 8 jam itu menghasilkan 32 kuintal. Maka hasil gilingan padi seluruhnya, maka karena ini ditanyakan adalah seluruhnya, berarti 32 ditambah 12, sehingga hasil gilingan padi seluruhnya adalah 44 kuintal. Yang ini jawabannya. Karena yang ditanyakan adalah hasil gilingan padi seluruhnya, maka kita jumlahkan dulu. Berarti hasilnya adalah 44 kuintal. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, untuk nomor 9. Seorang pekerja setiap 2 jam memperoleh upah 50.000. Jika pekerja tersebut bekerja selama 8 jam, maka upah yang diterima selama 6 hari adalah, nah di sini sudah terlihat 2 jam itu adalah 50.000, berarti 2 sama dengan 50.000. Kalau 8 jam berarti berapa? Kan seperti itu.
Ini termasuk perbandingan senilai juga. Semakin lama kita bekerja maka upah yang kita dapatkan juga semakin banyak. Berarti ini perbandingan senilai, tinggal kita kalikan silang. 2 dikali X adalah 2X sama dengan 8 dikali 50.000. Berarti X sama dengan 8 kali 50.000 adalah 400.000 dibagi 2. Sehingga X sama dengan 200.000. Oke. Ketika 2 jam 50.000, ketika 8 jam 200.000. Lalu upah yang diterima selama 6 hari, berarti tinggal kita kalikan. 6 hari berarti 6 dikali 200.000. Sehingga upah yang diterima selama 6 hari adalah 1.200.000. Seperti itu. Oke, next untuk nomor 10. Arina pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Ia membutuhkan waktu 2 jam untuk menempuh jarak 21 km dengan kecepatan yang tetap. Jadi kecepatannya sama. Jika ia bersepeda selama 3,5 jam, maka jarak yang ditempuh adalah, karena ini adalah waktu dan jarak yang ditempuh, jadi tapi kecepatannya sama, berarti ini dinamakan perbandingan senilai. Kenapa? 2 jam bisa menempuh 21 km. Berarti kalau 3,5 jam lah, waktunya kan semakin lama, maka jarak yang kita tempuh maka akan semakin banyak. Seperti itu. Berarti tinggal kita kalikan silang. 2 dikali X 2X, 3,5 dikali 21. Oke, berarti X sama dengan 3,5 dikali 21 adalah 73,5 dibagi 2, berarti X sama dengan 36,75 km. Sangat mudah ya nak ya, berarti maka jarak yang ditempuh adalah 36,75 km. Matematika asik dan menyenangkan. Oke, untuk nomor selanjutnya yaitu 11. 25 pekerja akan membuat sebuah jembatan yang diperkirakan selesai dalam waktu 10 hari. Jika 5 orang pekerja mengundurkan diri dari pekerjaan itu, maka jembatan tersebut akan selesai berapa lama? Lah ini kan berarti kalau mengundurkan diri berarti pekerjanya semakin berkurang. Berarti kita cari dulu. Oke, setelah 10 hari, nah ada yang berhenti 5 orang, berarti pekerjanya hanya tinggal 20 orang. Berarti perbandingannya adalah pekerja dengan pekerja, waktu dengan waktu. Berarti 25 itu waktunya 10 hari. Kalau 20 pekerja maka waktunya berapa hari? Semakin sedikit pekerjanya maka waktu yang dibutuhkan semakin lama. Berarti ini kan berbalik, sehingga ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Berarti 25 dibagi 20 sama dengan, maka yang belakang harus dirubah, X dibagi 10, baru kita kalikan silang. Sehingga 20 dikali X adalah 20X sama dengan 25 dikali 10 adalah 250. Sehingga X sama dengan 250 dibagi 20. X sama dengan 12,5. Jadi jembatan tersebut akan selesai selama 12,5 hari, seperti itu. Karena pekerjanya berkurang, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin banyak. Sangat mudah ya nak. Oke, untuk yang nomor 12. Dari grafik ini, jika jumlah pekerja adalah 600 orang, maka lama pekerjaan itu dapat diselesaikan adalah, nah ini terlihat dari grafiknya saja dia berbentuk kurva yang dari kiri ke kanan dengan menurun. Ini berarti adalah perbandingan berbalik nilai. Oke, dari sini kita bandingkan. Berarti karena saya mengambil 200 itu adalah 100 waktu, maka di sini adalah kalian boleh membandingkan dengan 400, berarti waktunya 50 hari boleh, tapi saya mengambilnya yang dari depan ini, maka 200 orang
itu waktunya adalah 100 hari. Lah kalau 600 orang berarti berapa hari, kan seperti itu. Maka karena perbandingan berbalik nilai, maka ini harus kita balik, berarti 200 per 600 sama dengan X dibagi 100, lalu kita kalikan silang. Nah berarti 600 dikali X, 600X sama dengan 200 dikali 100. X sama dengan 200 kali 100 adalah 20.000 dibagi 600. Nah berarti hasilnya adalah 33,3. Maka lama pekerjaan itu dapat diselesaikan adalah 33 hari. Jadi karena ini satuannya hari, seharusnya pilihannya adalah 33. Nah karena 33,3 jika dibulatkan adalah 33. Seharusnya ini jawabannya, karena tidak ada 33 maka yang kita pilih adalah 33,3 hari, seperti itu. Oke, untuk yang nomor 13. Dari grafik ini, jika pekerjaan itu dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari, maka jumlah pekerja lah. Kembali lagi ini yang ditanyakan ini, ketika 10 hari, maka pekerjanya berapa? Berarti perbandingan di sini adalah waktu, di sini adalah pekerja. Ketika 100 hari, pekerjanya adalah 200. Lah kalau 10 hari berapa pekerjanya? Oke. Karena apa? Semakin cepat diselesaikan, maka pekerjanya pun juga semakin banyak. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Maka harus ada yang kita balik bagian belakangnya. Baru kita kalikan silang. Berarti 10 dikali X adalah 10X sama dengan 200 dikali 100. X sama dengan 200 kali 100 adalah 20.000 dibagi 10, maka X sama dengan 2000. Nah maka jumlah pekerjanya adalah 2000 pekerja, berarti jawabannya yang ini, seperti itu. Sangat mudah ya nak, matematika asik dan menyenangkan. Oke. Untuk soal PTS yang tentang bab perbandingan sudah selesai sampai 13 soal saja. Untuk pembahasan soal PTS bab aritmatika sosial maka saksikan pada video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.